Maka hadirin yang dimuliakan, demikian juga ujian Allah ini juga begitu. Allah akan memilih siapa yang pintar lulus, yang tidak pintar itu yang tidak lulus. Tetapi penilaiannya berbeda. Pintar menurut Allah Subhanahu wa taala adalah mereka ahlul akhirah. Itulah orang yang pintar. Orang yang pikir untuk akhirat saja. Maka hadirin yang dimuliakan, orang yang pintar dia akan selalu meneliti dalam amalan ini pun, apakah amalan ini menguntungkan, apakah amalan ini tidak menguntungkan dirinya nanti di akhirat. Sayyidina Luqman Al-Hakim, beliau ditanya oleh seseorang, wahai Luqman, ya kamu ini hidungnya pesek katanya. Luqman ini hidungnya, iya kamu sudah tahu. Kamu hitam Luqman, iya saya memang hitam. Kamu dulu adalah pengembala yang gembala kambing, dan kamu adalah seorang budak dulunya. Iya memang, kenapa saya akuin. Dan cepat mau tanya apa, ngomong saja. Maka hadirin, lalu kenapa begitu banyak orang datang kepada diri, menanyakan banyak perihal kepada diri? Maka beliau Sayyidina Luqman mengatakan, ini dikarenakan tarki ma la ya'ni, karena aku meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya untuk diriku. Ada Sayyidina Luqman. Sayyidina Luqman Al-Hakim ini dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taklim beliau di rumah pun juga diceritakan di dalam Al-Qur'an, supaya seluruh umat ini menirukan rumah seperti rumahnya Sayyidina Luqman Al-Hakim. Idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Yaitu pertama kali beliau memberikan taklim kepada anaknya, yaitu taklim urusan tauhid. Jika Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, dan dia menasihati anaknya, janganlah kamu menyekutukan Allah, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya mensekutukan Allah itu adalah satu kezaliman, penganiayaan yang sangat besar. Orang mensekutukan Allah itu adalah penganiayaan yang sangat besar, berbuat aniaya. Bagaimana bisa dikatakan ini perbuatan aniaya? Hadirin yang dimuliakan, coba kita bayangkan, kita ini tidak pernah pengen hidup di dunia ini, tetapi oleh Allah dihidupkan di dunia, lahir di dunia. Baru saja lahir, kemudian kita dikirim makanan, yaitu berupa air susu ibu kita. Kemudian digerakkan ibu kita dan orang tua untuk merawat diri kita ini. Nah, kalau Allah tidak gerakan hati mereka berdua, kita dibuang tempat sampah. Tapi Allah telah jadikan mereka jadi senang pada diri kita. Kemudian kita tumbuh menjadi besar, dibiayai lagi sampai nikah. Bahkan setelah nikah pun masih dibiayai lagi terus. Hadirin, kita menghirup udara punya Allah, kita minum air punya Allah, kita makan biji-bijian punya Allah, kita makan buah-buahan punya Allah. Kok punya Allah bagaimana? Memangnya bumi siapa ini? Ini adalah bumi Allah, langit Allah. Kemudian kita bertempat di bumi Allah, di bawah langit Allah, kok mensekutukan Allah. Inilah yang dikatakan sebagai zulmun azim, satu perbuatan aniaya yang sangat besar. Yang sangat besar. Hari-hari dirawat oleh Allah, tetapi yang disembah adalah selain Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Kemudian hadirin, banyak cerita ini dalam keluarga Luqman Al-Hakim. Di antara juga pelajaran di dalam rumah dia ini, dan Allah sendiri ini diteruskan aja, ayatnya teruskan aja, yaitu wawasainal insan biwalidayhi, dan kami berwasiat kepada umat manusia
untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua. Karena kedua orang tua atau ibunya ini telah mengandungi dia dalam kondisi lemah di atas lemah, selemah-lemahnya. Dia tubuhnya sudah lemah dan harus menggendong lagi, kemudian harus menyusui lagi, lemah betul. Maka itulah ibu kita ini adalah yang paling berhak untuk kita berbakti kepadanya. Kita harus berbuat baik betul kepada ibu kita. Bahkan kepada kedua orang tua kita. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Bahkan ini pada puncaknya, seumpama kedua orang tua kita ini memaksa kita ini untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kau turuti, tetapi tetaplah berbuat baik dan berbakti kepada orang tua selama di dunia. Semua ada kejadian seperti ini. Maka Allah mengatakan, fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan diikuti kalau menyuruh kamu untuk mensekutukan Allah, tetapi kemarilah kedua orang tuamu di dunia ini dengan baik. Dengan baik. Saking gedenya banyak orang tadi, agama kita ini adalah agama untuk berbakti kepada orang tua, mengajarkan akhlak yang baik. Mengajarkan akhlak yang baik agama ini. Kelembutan, bahkan kepada musuh pun harus berlaku kelembutan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada musuhnya Allah, yaitu Fir'aun, yang mana dia adalah seseorang yang sangat-sangat zalim, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Orang-orang Mesir, mereka ini menyembah berhala-berhala. Menyembah berhala-berhala. Tapi Fir'aun tidak ingin kalah dengan berhala-berhala. Berhala-berhala itu hanya Tuhan kecil, tapi Tuhan yang terbesar, tertinggi adalah aku, kata Fir'aun. Gitu. Bahkan dia ketika mendengar Nabi Musa menyembah selain dia, menyembah Allah, maka Fir'aun mengatakan, adakah Tuhan yang lebih tinggi daripada aku, katanya. Inilah Fir'aun. Allah berkata kepada Nabi Musa ketika mau berkata, memberi pesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu dan kamu berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun, dan berkatalah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Dengan perkataan yang lembut. Kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Maka dulu ada seorang khalifah, sedikit saya potong. Ada seorang khalifah. Ingat saja, itu kalau enggak Harun ar-Rasyid al-Ma'mun. Maka beliau ini ketika didatangi oleh seseorang wanita, maka wanita itu ngomong dengan kasar kepada khalifah. Maka dia mengatakan, "Mbok yo ngomong yang bagus loh sama orang. Aku ini loh, kalau dibanding sama Fir'aun, ya lebih baik aku lah. Wong aku tidak mengaku sebagai Tuhan. Tetapi Allah berkata, hendaknya kamu wahai Musa dan Harun berkata lembut kepada Fir'aun. Fir'aun saja itu loh, itu mestinya harus kita berkata kepadanya dengan lembut. Kalau aku mestinya harus dilembuti, jangan dikasari seperti itu," katanya seorang khalifah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada sesuatu rahasia dengan perkataan lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dengan berkata lembut kepada Fir'aun ini, maka Fir'aun akan menjadi ingat kepada Allah dan takut kepada Allah. Jadi kata-kata kasar itu malah justru mentak, tidak akan bisa masuk dalam hati orang yang diajak. Sebaliknya dengan kata-kata lembut, maka orang itu malah justru akan menerima dan akan tunduk dengan kelembutan.
Innar rifqa la yudha'u ala syai'in illa zana. Sesungguhnya kelembutan ini tidak diletakkan pada apapun kecuali akan menghiasinya. Maka hadirin yang dimuliakan, dikatakan oleh para ulama, setelah Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, sebetulnya hati Fir'aun ini juga tergerak juga, sehingga dia datang kepada Haman dan minta musyawarah dengan Haman. Wahai Haman, sebetulnya yang dikatakan Musa itu adalah benar. Katakan Musa itu adalah benar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bagaimana kalau aku ini ikut Musa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Haman, wazirnya Fir'aun ini adalah orang yang paling buruk hatinya. Ini orang nakal. Tapi jadi temannya Fir'aun. Fir'aun sudah mau tobat, maka dikasih tahu oleh Haman, wahai Fir'aun, jangan ngomong itu mencela-mencela. Kemarin kamu mengatakan kamu adalah Tuhan yang terbesar. Sekarang pengennya kamu menjadi hamba yang menyembah. Kemarin kamu adalah sebagai Tuhan yang disembah. Sekarang pengen jadi hamba yang menyembah. Nggak punya malu kamu. Akhirnya Fir'aun mundur. Ya kalau tidak jadi. Jadi Tuhan saja. Makanya hadirin, ini teman itu loh. Teman itu berbahaya. Kalau temannya ini adalah teman-teman yang mereka ini ahli masjid, ya kita jadi ahli masjid. Kalau kita ini teman-teman kita, teman-teman orang-orang yang suka dakwah, ya jadi orang dakwah. Kalau teman-teman kita ini adalah orang-orang yang dia ini suka di rumah, bagaimana kita bisa dakwah? Maka itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi berpesan urusan teman yang Nabi berpesan betul. Yaitu apa pesan baginda Nabi? Beliau mengatakan, Al-mar'u ala dini khalili, fal yanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan mengikuti agamanya, kekasihnya. Maka hendaknya seseorang itu memilih kekasih, memilih teman sebagai kekasihnya. Hati-hatilah. Siapa yang dia kita cintai dalam hati kita, maka dari situ itulah yang akan berpengaruh kepada diri kita. Coba kalau kita lihat, kalau kita melihat ada seseorang yang dia memakai baju, di situ bajunya ada nomor-nomornya, nomor itu pakaiannya juga seperti itu, maka kita paham, aku tahu ada apa yang ada di dalam hati orang ini dan siapa yang dia cintai. Kalau nomor 11, siapa yang dicintai, nomor 9, siapa yang tidak cintai, sudah kita jelas. Hadirin, ini yang dicintai adalah pemain-pemain bola. Allahu Akbar. Semua nampak itu dari pakaiannya nampak. Karena wujud amalan seseorang itu adalah terpancar dari apa yang ada di dalam hatinya. Anggota raja dari anggota badan ini adalah hati. Kalau hati ini sudah cinta kepada seseorang, maka akan memerintahkan anggota badan untuk mengikuti amalan orang yang dia cintai. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kepada ridha Allah, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai uswah hasanah, yaitu panutan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai panutan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya umat Islam. Kalau kita ingin mengikuti seseorang yang mendapatkan ridha Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita ingin membuat suatu masyarakat yang mendapatkan ridha Allah dan selalu menjadi orang yang baik, orang yang soleh, maka lihatlah masyarakatnya para sahabat, murid-murid Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan baginda Nabi kita Muhammad SAW, dia telah berhasil
membentuk masyarakat yang hebat, yaitu masyarakat sahabat. Lalu bagaimana caranya membentuk mereka para sahabat? Pertama tentu saja mereka dikasih ilmu, yaitu kepahaman mengenai Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya para anbiya dulu juga memberi kepahaman kepada umatnya mengenai Allah Subhanahu wa taala. Wa ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja. Difahamkan. Baginda Nabi sendiri juga mendapatkan ayat pertama adalah ayat tauhid, yaitu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang Maha Mencipta, yang mencipta manusia dari al-'alaq, yaitu satu titik darah yang menempel pada rahim. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu ilmu yang tinggi yang zaman itu belum ditemukan oleh orang pada zaman itu. Tetapi Allah Subhanahu memberitahu bahwa kejadian manusia ini, terciptanya manusia ini adalah dulunya ada sesuatu darah yang menggelinding masuk dari kantong sini, telur ini gelinding, kemudian nempel di dinding rahim. Dari situlah manusia terjadi. Hanya satu darah yang gantung di dinding rahim. Coba begitu tingginya ilmu ini, tidak ada yang tahu ilmu ini kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kepahaman diberikan kepada baginda Nabi. Begitu baginda Nabi sudah paham ini, ayat yang berikutnya yang turun kepada baginda Nabi adalah ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah kamu, kasihlah kabar gembira, kasihlah peringatan kepada umat manusia. Ya dalam muddatsir qum fa'anzir, bangkit kamu, kasihlah peringatan kepada umat manusia. Ini wahyu yang kedua, maka itu sudah wahyu dakwah. Wahyu pertama wahyu la ilaha illallah, wahyu kedua adalah wahyu dakwah. Nah, ini dakwah mengajak. Begitu pula baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau telah mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk masuk Islam, difahamkan mengenai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Berikutnya perintah Nabi kepada Abu Bakar adalah dakwah. Maka bagi baginda Nabi mengajak Abu Bakar masuk Islam. Langsung seketika itu pula beliau memerintah Abu Bakar untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, sehingga sore membawa teman-temannya Utsman bin Mas'ud, sebagian juga Utsman bin Affan, juga banyak teman-temannya dibawa oleh Abu Bakar ini masuk Islam, disowankan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini kita paham bahwa baginda Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya memberi ilmu Islam kepada umat ini, tapi mencetak umat ini menjadi dai yang menyebarkan agama di seluruh dunia. Mencetak dai. Maka inilah kalau kita teliti, tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabat baginda Nabi yang saleh kok dia itu meninggalkan dakwah, tidak ada. Semuanya adalah mengerjakan yang namanya safar fisabilillah. Bergerak terus mereka untuk safar fisabilillah, tidak henti-hentinya. Maka Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam, dia pun juga menjadi dai seketika itu pula. Sayyidina Umar masuk Islam, beliau menjadi dai seketika itu juga. Sayyidina Mus'ab bin Umair dikirim langsung ke Madinah, dijadikan sebagai dai pengajari Islam ke orang-orang Madinah. Tidak ada henti-hentinya, terus juga seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan, jadilah masyarakat yang hebat, namanya masyarakat sahabat. Sehingga masyarakat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Orang-orang yang masuk Islam dengan semangat awal-awal masuk Islam,
Ada perbedaan, yang awal-awal sama yang akhir-akhir ada perbedaan. Taskil langsung berangkat sama di taskil lelet itu ada perbedaannya. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka. Allah puas senang kepada as-sabiqunal awwalun dan para pengikutnya. Kemudian kenapa mereka ini enggak betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini semuanya disebutkan dalam ayat ini, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Adanya kalian wahai sahabat-sahabat baginda Nabi adalah sebaik-baiknya umat. Jadi para sahabat menjadi sebaik-baik umat itu kenapa? Mereka karena sudah dibentuk Nabi menjadi dai-dai, satu persatu dibentuk menjadi dai. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk umat manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, untuk beramar ma'ruf nahi 'anil munkar. Wa tu'minuna billah, dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi munkar ini adalah karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta upah dari umat manusia, tidak mengenal manusia, tidak, tetapi hanya minta upah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh para anbiya kepada kaumnya, wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, aku berdakwah ini tidak minta harta kepada kalian, tetapi aku hanya minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para anbiya berkata seperti itu. Maka dikasih apapun baginda Nabi, dikasih jabatan,